Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Nazwa Nusardina dari 11 Akuntansi 2 dengan Bapak. Syahrul Ramadan. Bapak, saya ingin nanya pendapat Bapak, apakah termasuk pembiaran oleh pemerintah jika masih ada masyarakat miskin yang tidur di pinggir jalan? Oke, klarifikasi dari pertanyaan mungkin bukan pembiaran atau pembinaan? Eh, Pembiaran. Pembiaran. Oh, jadi apakah termasuk pembiaran oleh pemerintah jika masih ada masyarakat miskin yang tidur di pinggir jalan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang masyarakat miskin ataupun gelandangan ya, lebih tepatnya. Kalau miskin yang sampai ada di pinggir jalan, itu tanggung jawab pemerintah atau kita semua, terutama sebenarnya bukan hanya pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Nah, ketika kita melihat ada hal yang seperti itu di jalan, kita melihat pengemis ataupun seseorang gelandangan, maka lebih baiknya kalau kita mampu kita beri, kalau tidak ya kita arahkan. Misalkan kita punya lapangan pekerjaan, kita buat lapangan pekerjaan yang mana nanti mereka yang gelandangan bisa bekerja ataupun berkontribusi aktif bersama dengan usaha yang kita bina. Bahkan ada di beberapa daerah tertentu yang memang ada hukumannya kepada seseorang yang memberi kepada pengemis ataupun gelandangan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua itu, apakah fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak tanggung jawab negara? Tentang fasilitas kesehatan ya, fasilitas kesehatan juga sama, bukan hanya pemerintah saja tapi kita semua. Jadi yang namanya fasilitas yang sudah dibangun oleh negara harus dijaga dan dirawat oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nah, misalkan ada kekurangan ataupun hal yang tidak sesuai dengan harapan bangsa ya, ataupun harapan masyarakat terhadap kesehatan, dikomunikasikan secara langsung kepada pihak ataupun aparatur terkait di bidang kesehatan. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat di Indonesia. Jadi jawabannya itu tanggung jawab ini bagi semua masyarakat ya, Pak? Betul. Pertanyaan ketiga itu, apakah bumi dan kekayaan alam yang terkandung dipergunakan untuk kemakmuran rakyat? Ya, tentunya segala kemakmuran ya, segala hasil bumi yang ada di Indonesia, entah itu dalam minyaknya, gasnya, dan lain sebagainya, itu adalah milik bersama dan harus dikelola oleh negara yang mana nantinya keuntungannya bisa dipergunakan oleh kita semua, bisa manfaat kita semua lah, jadi manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Jangan sampai hasil buminya dijual ke luar dengan serendah-rendahnya, tapi kita membeli ataupun import dari luar setinggi-tingginya. Jadi memaksimalkan hasil bumi dikelola dengan baik kepada untuk masyarakat itu. Enggak, itu aja 3 pertanyaannya. Terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat membantu untuk kelompok kami. Oke, diperjelas lagi ya dari pertanyaan 1, 2, dan 3 tadi. Jadi intinya baik itu pelayanan kesehatan, terus kesemerawutan yang ada di lingkungan dari. Jadi yang namanya masyarakat kita bantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan. Jadi semua bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua juga. Dan ketika kita memiliki kritik ataupun yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita kritiklah dengan sesuai prosedur. Sebagai siswa ataupun pelajar, kita mengkritik pemerintah dengan prosedurnya. Jadi kritik dan memberikan kita saran ataupun solusi. Jadi, ditanyakan lagi? Tidak, itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih Bapak atas waktunya dan maaf mengganggu. Assalamualaikum Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok tugas PKN. Ingin mewawancarai Ibu. Saya Hairnisa Rahma Putri dari kelas 11 AKL 2. Di sini saya ingin bertanya tentang sila kelima. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah pembiaran masyarakat miskin yang tidur di pinggir jalan masih dibiarkan oleh pemerintah? Tidak, karena itu adalah fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Jadi sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Siap. Bagaimana pendapat Ibu,
tentang fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak tanggung jawab negara. Ya, untuk fasilitas umum dan fasilitas umum ya yang ada, tempat-tempat umum yang ada di tempat kita itu adalah sesuai dengan pasal 34 ayat 3 itu, bahwa itu adalah dipelihara dan dikelola oleh negara. Selanjutnya, pendapat Ibu, apakah bumi dan kekayaan alam yang terkandung dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dengan sebaik-baiknya? Ya, karena sumber daya alam semua yang ada di Indonesia, bumi, air, dan tanah, itu adalah dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33 yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Baik, segitu aja sih Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Bu sudah mau diwawancara. Maaf sudah diganggu waktunya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang, ayo. Perkenalkan, nama saya Adelia Salsabila dari kelas 11 AKL 2. Jadi saya di sini ingin menanyakan 3 pertanyaan mengenai sila kelima Pancasila. Menurut Bapak bagaimana? Pertanyaan pertama, apakah termasuk pembiaran oleh pemerintah jika masih ada masyarakat miskin yang tidur di pinggir jalan? Itu ya. Ya. Sila kelima apa? Non. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kan saya tanya dulu. Jangan-jangan sila kelima belum hafal nih kan gitu. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya pembiaran itu terlalu tidak ada pembiaran ya. Menurut saya walaupun masih ada pengemis atau gembel atau ngamen, semua di kota atau di desa itu pasti ada. Tidak ada pembiaran. Cuma prosesnya, pembenahannya itu perlu masing-masing sub atau instansi yang terkait mau terjun langsung, dinas sosialnya, terus masyarakat di lingkungannya, pedulinya kayak gimana. Jadi nggak ada pembiaran. Cuma memang itulah hidup di dunia. Ada miskin, ada kaya, ada susah, ada muda. Buat pembelajaran buat kita bagaimana hidup bersosial, saling membantu. Ketika ada pengemis kita bantu bagaimana kan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada pembiaran, cuma butuh proses. Gitu. Prosesnya cukup lumayan. Gitu. Baik, sekarang beralih ke pertanyaan kedua. Apakah fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak tanggung jawab negara? Fasilitas umum dan fasilitas kesehatan tanggung jawab negara. Iya, diantaranya itu tanggung jawab negara untuk mengadakan fasilitas yang ada. Namun kalau semua negara yang harus menyediakan itu, karena memang sangat dinamika di negara kita sangat banyak, penduduknya berpulau-pulau kan, jadi butuh memang kembali lagi dari masing-masing itu, misalnya perusahaan saling bikin lah itu yang untuk kesehatannya di lembaga ini saling punya sumbangsi lah, walaupun negara misalnya sekian persen tapi dibantu, jadi saling membantu. Kalau semua negara semua yang mengadakan ya memang contohnya ya puskesmas saja kan, satu kelurahan misalnya satu puskesmas. Coba teman-teman kalian lihat puskesmas di desa kita bagus nggak kan gitu, ada yang sederhana banget, ada yang udah mewah banget, itu contohnya perkembangannya gitu. Bahkan masih satu desa ada yang harus pindah dulu untuk berobatnya kan gitu, karena memang belum mencukupi. Jadi memang butuh, udah saking padatnya penduduk di Indonesia bahkan ratusan juta kan, nah itu beda jangan dibandingkan dengan negara lain atau Singapura yang memang penduduknya sedikit, udah bebas, udah kesehatannya udah luar biasa. Nah, gitu. Dan Menurut saya. Pertanyaan terakhir, Ya. apakah bumi dan kekayaan alam yang terkandung dipergunakan untuk kemakmuran rakyat? Seharusnya itu, seharusnya. Cuma memang kepentingan itu, bahasa itu memang ada tertuang ya di Undang-Undang Dasar itu kan. Saya nggak tahu lah, bukan guru PKN ya. Ada itu, harus di kepentingan itu, kemakmuran rakyat ini tuh seharusnya itu yang diutamakan.
Tapi karena memang ya kayak pemimpin entah semuanya, jadi emang ada kepentingan golongan, ya kan, kepentingan masing-masing memperkaya diri itu. Jadi yang rakyat-rakyat berjelata itu cuma bisa menikmati sebagian kecil. Seharusnya yang terjadi sekarang contohnya BBM naik lagi, katanya subsidi, belum disubsidi udah naik duluan kan gitu. Seharusnya kan subsidi dulu, menurut saya pandangannya subsidi dulu yang 150.000 300.000 dibantu BLT-nya buat beli bensin kan. Ini udah naik duluan, BLT-nya kapan turunnya? Hah? Itu jadi memang ya itulah di Indonesia, seharusnya itu yang diutamakan, bagaimana nggak sejahtera nanti Indonesia. Tapi kalau ini nggak akan sejahtera. Tapi itu menurut saya seharusnya memang itu kepentingan semua, baru kita hidup layak. Nggak ada yang namanya gembel, pengemis, itu gepeng itu. Jangan dimanjain, disumbangin nama ini. Itu di SDM-nya ditingkatin, berdayakan dengan bentuk-bentuk latihan seperti itu. Tapi karena itu dinamikanya di Indonesia, karena udah ratusan juta, bingung ngomongnya. Dah, Baiklah, terima kasih. mudah-mudahan Kak. bermanfaat ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya punya pandangan salah dengan yang lain, itu pendapat pribadi saya. Tapi insya Allah tidak meleset jauh lah. Ya, sepengetahuan untuk pendidikan moral itu. Oke? Terima kasih, Bapak.